rekan-rekan Akademia, Ucap Suhu dengan video baru. Saat ini saya sedang membuka berita di Kompas, ada Tempo, ada Detik, ada CNN. Ini yang sehari-hari saya baca portal. Saya jarang membuka portal-portal yang lain. Detik, Tempo, CNN. Oh, ada satu lagi Merdeka. Ya, Merdeka saya buka juga. Alright. Yang lainnya enggak, karena ya ini aja buat saya cukup gitu. Oke, jadi hari ini lagi bulan puasa, lagi COVID juga, jadinya beritanya ya soal persiapan Lebaran, puasa-puasa maupun yang COVID-COVID. Saya akan mengajak Anda, terutama yang sedang belajar public relation, tentang bagaimana membuat media analisis. Ya, media analisis itu perlu banget, terutama bagi organisasi, bagi perusahaan laba, non laba, buat organisasi lah ya, buat perusahaan. Kenapa? Karena kita perlu peduli, kita sangat harus peduli dengan image yang kita bangun, jangan sampai disalah persepsikan. Kita juga perlu reputasi, membangun reputasi dan menjaga reputasi. Jangan sampai berita-berita yang muncul di media itu berita-berita yang tidak baik tentang organisasi kita. Nah, saya akan mengambil sebuah contoh kasus, terutama yang belakangan lagi ramai ini. Salah satunya adalah, saya tidak akan membahas Polri misalkan atau lembaga kepresidenan, tapi yang akan saya bahas lebih ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya. Saya copy, nah saya klik di situ. Ini juga sama, saya pergi ke search engine-nya, kata kuncinya. Kita lihat, saya buka secara paralel. Kita lihat, nah di sini berita tentang KPAI atau lembaga manapun atau organisasi manapun biasanya muncul dari dua pihak ya. Pihak pertama adalah dari si perusahaan itu sendiri ya. Mereka misalkan membuat press release, video conference, membuat media conference, press conference, yang kemudian materi dari conference itu, rilis itu ditulis ulang oleh si jurnalis sehingga muncul di media-media. Itu pertama ya. Yang kedua, bisa juga media itu membuat artikel dengan berbagai macam narasumber yang asalnya dari, baik itu dari KPAI sendiri, dari lembaga internal kita sendiri, maupun dari pihak lain gitu. Nah, kalau berita itu keluar dari lembaga kita, itu bisa dikontrol oleh si lembaga, oleh si perusahaan. Tapi kalau yang disampaikan oleh pihak lain itu sulit dikontrol. Nah, inilah public relation emang ada kaitannya. Kalau tadi public relation itu kan salah satunya adalah gitu. Salah satu tugasnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan berita, menyampaikan materi, informasi yang dimiliki oleh lembaga kita, oleh perusahaan kita kepada stakeholders. Stakeholders kita, ingat ya, ada internal maupun eksternal. Kalau internal mungkin kita bisa menggunakan media yang kita punya internal, tapi kalau eksternal mau nggak mau kita harus menggunakan media massa ya. Nah, saat ini seperti yang kita tahu, media massa kalau cetak udah ngap-ngapan, udah jarang orang baca. Yang sekarang masih bisa hidup adalah broadcast. Broadcast itu ada TV, ada radio, dan termasuk internet ya. Ada portal. Nah, alright, saya buka Kompas misalkan, berita harian komisi terbaru hari ini. Pembukaan online, kegiatan belajar di rumah. Nah, misalkan ya, saya klik di sini. Ya, klik di situ, Tempo saya. Nah, di banyak perusahaan mereka punya menunjuk satu orang atau satu individu maupun sekelompok individu untuk menjalankan fungsi sebagai media monitor.
ya. Jadi memonitor media setiap hari itu, TV, radio dan segarupa ya. Tapi ada juga perusahaan yang tidak memiliki membuat penugasan itu. Jadi yang mereka lakukan, mereka menugaskan pihak ketiga, ada perusahaan yang memang khusus ya mereka jadi konsultan media. Nah, misalkan Tempo di sini. Terus kemudian Gunung Driver on Bandung KPAI. Nah, oke. Jadi ini saya random aja ke guru. Nah, ya, bagaimana dengan Merdeka? Kok ini profil ya? Coba klik aja. KPAI. Nah, jadi tadi yang saya bilang kalau media monitoring itu ada perusahaan yang memang fokus pada media-media tertentu untuk dimonitor, tapi ada juga yang lebih lebar lagi karena kita kenapa fokus gitu? Siap biar fokus aja ya. Jadi kan media massa banyak banget ya, yang apalagi yang portal dari yang besar sampai yang kecil, rumit banget. Tapi ada juga yang eh, pokoknya media apapun yang penting yang menuliskan tentang yang membuat berita tentang atau mengaitkan berita tentang si lembaga kita itu. Nih, caranya biasanya nih ya, tahap pertamanya kita fokus pada kurun waktu tertentu, kita fokus pada media tertentu. Nah, kemudian kita fokus pada berita tertentu ya, kita bisa fokus berita yang in atau yang out. Ya, in itu artinya yang masuk, berita yang masuk yang menyinggung perusahaan kita, baik berita positif maupun negatif. Dan yang kedua, yang out itu artinya kita si lembaga yang membuat pernyataan ke publik. Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini cara membuatnya kita siapkan beberapa saya buka ini dulu. Terus kemudian saya insert tabel. Biasanya yang biasa saya lakukan. Misalkan ini nomor, terus kemudian nama medianya, terus atau ini terus kemudian jurnal, terus kemudian ini edisi. Biasanya ini kita penulis, terus apalagi ya, narasumber gitu kan. Narasumber yang ada di berita itu kita tulis, terus kemudian narasumber, terus beritanya apa, terus tendensinya apa ya. Mungkin kita bisa membuat yang lebih lengkap lagi gitu, tapi ini contoh aja saya buat seperti ini. Lebih lengkap lagi biasanya ini secara umum kurang lebih seperti ini, tapi bisa aja lebih lengkap ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan satu, oh ya saya buka Notepad supaya judul yang tadi, nah ini saya malesnya kalau Kompas nih, kalau copy paste begini, pasti buntutnya panjang. Media ini kompas.com ya. Judul beritanya ini ya, terima aduan, lalu kemudian apalagi tadi yang saya tulis, telah tayang di Kompas dengan judul, penulisnya ini ya. Di sini ada editor, mungkin bisa penulis aja atau dengan editornya silahkan. Nah, kalau biasanya sih, edisi itu kapan ya? Tentang kapan berita itu ditulis. Di sini ada tanggalnya nggak? Oh, nggak ada. Ini linknya ini kita, nah ini bisa dipakai. Ya, saya akan tulis di sini. Ini ada judul, ada link. Nanti akan sangat diperlukan. Ini saya perbesar dulu ya. Kita lihat beritanya. Ini penulisnya tadi udah. Ini tanggal berapa edisinya? 20 Maret 2020. Ya, ini saya copy paste aja. Anda ngopi aja pastenya banyak banget. Ini Kompas. Tapi kalau media lain lebih baik. Baik banget tidak memberikan seperti itu, identitas seperti itu. Oke. Nah, narasumber, siapa narasumber? Nah, narasumber itu yang ada di body. Ini nih, ini dulu. Saya akan copy paste dulu. Oh, ingat ini ada 2 halaman.
Ups. Copy. Saya taruh di sini dulu. Ya, lihat ya, hati-hati Kompas tuh begitu. Paste halaman kedua, lanjutannya. Jadi KPA ini sangat aktif banget memberikan informasi berita ya. Siap. Dan media juga aktif menuliskan aktivitas apa yang disampaikan oleh si itu. Oke. Anyway, ini kurang lebih ini beritanya kayak gini ya. Ini kenapa ada dua berita ya? Ini kenapa ada dua? Satu aja cukup ya. Oh, berita ada 2 halaman ya. Oh, ini sama semua ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu artikel kita analisis begitu ya. Nah, di sini narasumbernya apa? Narasumber tuh siapa yang memberikan pernyataan? Di sini adalah Retno Listiarti. Ya, kita tulis di sini narasumbernya. Dan kemudian dia itu siapa sih gitu? Dia itu adalah komisioner KPA bidang pendidikan. Oke. Nah, ini gelar ini perlu. Jadi kita pengen tahu siapa yang nulis ininya sebagai apa? Apa istilahnya? Sebagai apa kapasitas beliau itu? Nah, lihat beritanya ini gini. Komisi Perlindungan Indonesia menerima bla bla bla. Menerima. Nah, ini dia nulis si artikel ini, si penulis di sini, dia membuat nih ya, saya coba buat begini. Jadi ada kalimat-kalimat yang aktif, kalimat aktif, ada kalimat pasif. Ya, ini bukan. Kalimat aktif itu yang ada tanda ininya. Sementara kalimat pasif itu di sini. Nah, kita akan mengcopy paste kedua jenis kalimat ini. Ya, ini sebagai pernyataan yang disampaikan oleh si narasumber. Namun demikian, apa yang disampaikan itu, nih lihat, kalau ini kan dia nulis pasif tapi aktifnya juga, ya mendingan yang aktifnya gitu. Maksud saya gini, sebentar, si Retno ini ngomong seperti ini ya. Nah, ini jangan dua-duanya gitu. Siswa yang mengadu dari, nah ini siswa yang mengadu berasal dari bla 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 la la la. Nah, apakah ini pengadu melaporkan misalnya belum? Ini pas ini ada pula yang mengadu. Genggam titik ya yang mengadu. Sebentar, belajar fisika di luar. Nah, ini oke. Nah, ini bisa disambung ke sini. Oke. Lalu saya akan paste di sini. Ya, ini Anda bisa menulisnya menggunakan ini ya, apa istilahnya, orientasinya bisa landscape, bisa juga non-landscape, bisa seperti saya. Tapi ini kalau landscape, Anda bisa punya tempat yang luas, biar nggak begini, panjang. Ya, ini kan panjang-panjang nih. Oke. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini.
ini narasumbernya kan tetap si Retno ini, jadi kita bisa dikosongkan. Nah, hingga pukul 12 bla bla bla, berita ini positif atau negatif. Tendensinya itu positif, negatif, atau netral. Bagi si organisasi, bagi si ini kan kita ngomongin KPAI. Nah, ini omongannya positif. Kenapa? Karena kita cek apa yang disampaikan oleh si Ibu Retno itu sesuai nggak ya beritanya. Apakah ini menjudutkan KPAI? No ya. Jadi ini karena tadi saya bilang berita itu bisa berita dari dalam yang dikeluarkan. Nah, ini berita dalam artinya masih positif. Kebetulan misalkan yang sedang kita pegang adalah klien atau perusahaan dari atau lembaga yang bernama KPAI. Berita tersebut ya, kalau kita memegang lembaga lain misalkan ini kan dia ngomongin tentang pendidikan. Anda tahu sendiri saat ini kita sedang sibuk work from home, study from home. Artinya yang sering kali dikaitkan ini adalah ini bisa aja berita ini adalah menyudutkan lembaga yang lain gitu. Contohnya adalah Departemen Pendidikan. Nah, jika misalkan media monitor yang dilakukan oleh si Departemen Pendidikan, Dikbud ya, berita ini jadi berita negatif gitu. Tapi bagi si KPAI, dia adalah positif. Begitu ya. Jadi tendensi dilihat dari, jangan melihat bahwa oh ini negatif, konotasinya negatif, tapi bagi si organisasi, bagi si KPAI yang membuat pernyataan ini positif. Kenapa? Karena beritanya adalah berita bagus buat dia gitu. Kalau ada kasus bagus, artinya si KPAI punya materi untuk disampaikan dan nama lembaga ini ada ditulis oleh media-media, ya artinya dia mendapatkan publisitas dari pekerjaannya. Jadi humasnya dia itu mendapatkan kredit dalam hal ini, mendapatkan nilai, mendapatkan value gitu. Gitu ya. Nah, ini terus kemudian ini saya ambil contoh aja, jadi saya tidak mengerjakan langsung semuanya. Nah, ini di berita ini dilihat ada berapa selain si Ibu Retno. Apakah ada Anda tulis copy paste kayak tadi lagi ya, terus aja di copy paste sampai semua selesai. Apakah ada narasumber lain? Kalau tidak ada narasumber lain, berarti sudah cukup si Retno ini saja gitu. Tapi kalau ada, tulis di sini narasumber dan dia kapasitasnya sebagai apa. Ya. Kalau orang itu adalah tokoh, misalkan anggota DPR Komisi 10, Komisi 9, Komisi berapa, ditulis aja misalkan namanya Ahmad Subur misalkan ya. Terus Komisi Akademik atau Komisi Pendidikan DPR, Komisi 10 DPR. Misalkan kayak gitu contoh. Dia komentarnya apa? Komentarnya itu positif, negatif, atau netral. Nah, Anda gitu sebagai orang yang berada atau sebagai pihak yang menjadi yang merepresentasikan si perusahaan, Anda ini atau si KPI ini, Anda tuh melihatnya berita ini tuh komentar dari narasumber ini positif, negatif, atau netral gitu ya. Jadi seolah menyerang atau enggak nih. Gitu. Kenapa? Kalau positif kan berarti ini good news gitu. Berita ini adalah berita baik. Tapi kalau negatif, it's bad news. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya kalau di sini ada negatif, si media analisis, si atasannya atau si bosnya atau bahkan tim itu akan memberikan rekomendasi what should we do gitu. Kalau berita ini menyimpang, what should we do? Jadi kita akan membuat sebuah tindakan. Jadi kalau beritanya bagus, oh mungkin nggak perlu tindakan. Atau kalaupun ada tindakan, apa tindak lanjutnya dari berita ini gitu ya. Nah, ambil contoh kedua, artikel lain dari let's say si Detik. Detik ini, nah tadi Detik ini si Matius Alphonse penulisnya. Date-nya edisi tanggal sekian, ya. Ini judulnya. Gadis remaja bunuh driver online di Bandung. KPAI ini emang menyorot semua apa yang dilakukan anak-anak. Anak-anak itu
umur dari 0 ya sampai 17 ya. Sampai 17 ya kalau nggak salah. Nah, begitu. Terus kemudian sama beritanya di copy paste, lalu kemudian dicek narasumbernya siapa. Di sini misalkan eh, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati. Nah, ini narasumber. Dia menyampaikan secara kutipan langsung nih. Maka ditulis kutipan langsungnya. Kalau bukan kutipan langsung tetap ditulis juga gitu. Bukan berarti enggak. Oke ya. Jadi di sini disampaikan apa? Terus beritanya ini positif nggak buat si perusahaan? Oh, nah ini ada narasumber lain coba. Seperti diketahui polisi berhasil menangkap 4 gadis bla bla bla. Ini nggak perlu ditulis, nggak perlu di copy paste. Kenapa? Karena ini lebih ke sing apa mereview apa namanya mengutip meringkas beritanya ya tentang pembunuhan itu. Polisi dituliskan, tapi apakah polisi di sini memberikan komentar? Oh, tidak ada. Oke, berarti cuman sampai di situ. Ya, tadi copy paste dari apa yang disampaikan oleh si Ibu Rita ini. Begitu. Nah, terus kemudian contoh lain ya. Keluh guru saat corona dan skenario tahun ajaran baru diundur. Beritanya gimana? Ya, tadi Anda copy paste berita copy paste si ini nih. Jadi kayak gini ya, judul kayak tadi saya buat ya. Jadi di sini ada judul, terus di sini ada link, terus ini ada beritanya. Jadi dulu zaman dulu sebelum apa namanya? Portal berita ramai gitu, ketika Kompas, ketika media cetak itu masih berjaya, para media analis itu membuat berita tuh digunting-gunting gitu. Setiap hari kerjaan mereka yang menggunting berita terus membuat clipping. Setelah membuat clipping ya, clipping itu terus kemudian membuat reviewnya kayak gini. Yaitu, nah sekarang nggak perlu bukannya nggak perlu, tetap perlu ya, karena kadang kayak di Kompas aja ada tidak semua berita itu online gitu. Kalaupun online ada yang berbayar, ada yang enggak. Kalau berbayar kan berita itu dibaca hanya segelintir orang, sementara yang free bisa dibaca oleh banyak orang ya. Jadi tetap eh, tergantung klien juga, tergantung kita punya tujuan. Kadang kita perlu juga clippingnya tertulis, kadang juga enggak ya. Yang repot memang kalau TV, kalau radio itu Anda saya pernah punya cerita dari seorang temen yang bekerja di sebuah grup perusahaan besar. Dia tugasnya dia itu, jadi misalkan di Indonesia ada 10 stasiun TV ya. Jadi ada 10 TV berjajar gitu, dan itu TV itu menyala terus 24 jam dan itu harus direkam. Ya, ada nggak? Ada di berita nggak? Ada di sinetron nggak? Pokoknya ada di mana aja. Sengaja maupun nggak tidak sengaja, berita itu diberitakan. Perusahaan tersebut diberitakan. Misalkan gini, kadang gini, misalkan gini, ada kecelakaan maut di depan Bank BNI Rawamangun misalnya. Itu kan kecelakaan maut yang misalkan menewaskan sejumlah orang dan terjadi di depan Bank BNI Rawamangun. Bank BNI yang nggak ada kesangkut pautnya dengan kecelakaan itu disebut. Nah ini si media analis itu harus aware. Ini berita ini positif atau negatif terhadap si Bank BNI gitu. Ya tetap itu harus di clipping. Kenapa? Ya jaga-jaga gitu. Jangan sampai di dalam tuh tahu-tahu dibilang bahwa ini adalah nasabah Bank BNI. Wah, ini beritanya apalagi terus belum lagi nasabah ini baru saja mengambil uang cash 1 miliar misalkan. Kecelakaan itu ternyata disengaja. Ya, misalkan kayak gitu ya, itu kan akhirnya berita jadi panjang dan lebar gitu, dan itu berpotensi menjadi berita buruk bagi Bank BNI. Kenapa demikian? Nanti ditanyain. Jadi persoalan, loh, kalau ngambil uang cash segitu kan mestinya dikawal oleh polisi. Nah, ini ada polisi atau enggak? Akhirnya panjang kan? Apakah pihak bank nggak mengingatkan? Kenapa pihak bank
mengizinkan mencairkan uang 1 M tanpa ada pengawalan kayak gitu. Jadi panjang lebar, makanya hati-hati di situ. Selalu aware ya dengan berita-berita. Terus kemudian saya lanjutkan lagi artikel kedua contoh ya. Oh, ada yang menarik adalah KPAI saat ini yang lagi heboh itu selain mereka sibuk memberikan pernyataan dengan berbagai macam kasus soal misalkan tadi pembunuhan supir taksi online, kasus PJJ yang komplain mahasiswa karena banyak orang tua yang nggak punya uang untuk beli pulsa kayak gitu kan. Guru-guru memberikan tugas banyak banget. Terus kemudian ada lagi tadi kasus apa tadi yang di sini pengaduan ya soal belajar di rumah. Tapi yang paling ramai lagi adalah sebetulnya berita tentang pemecatan salah satu komisioner ya itu juga ramai banget. Nah, ya. Di situ rekan-rekan akademia kita bisa buat di sini, Anda bisa lanjutkan di sini ya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, cuman ada manfaat lain selain dari ini biasanya kalau kita ngelihat ke perusahaan ya. Tapi kalau kita lihat ke medianya, ini biasanya anak-anak dari mahasiswa komunikasi, dia ngelihatnya ke lembaganya, ke medianya juga. Misalkan kayak gini, ini nih misalkan yang kasus KPAI dipecat itu namanya siapa sih? Ibu siapa ya? Sebentar. Ibu Siti apa sih KPAI? Sebentar ya. Siti Hikmawati ya. Ini Kompas ini menulis. Misalkan Siti Hikmawati. Benar ya Siti Hikmawati KPAI. Menulis artinya Kompas ikutan menulis berita. Dalam hal ini Kompas menganggap bahwa berita ini penting. Kompas menganggap bahwa berita ini layak untuk diberitakan ya. Tadi apa Siti Hikmawati KPI. Lalu saya coba buka di Tempo. Diberitakan mesti, nah ini menarik nih. Pemberitaan ini banyak banget narasumber. Ada yang dari pihak istana, dari pihak KPAI, ada pihak dari pihak yang lain. Nah ini narasumbernya jadi banyak. Ya, jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ayo gugat gitu, ayo gugat si keputusan presiden ini. Tapi ada juga yang menganggap oh emang layak lah si Ibu Siti ini dipecat gitu. Nah ya jadi akan selalu begitu dan itu menarik gitu. Nah, terus kemudian menarik dalam arti dalam kajian media, dalam kajian public relation. Nah ini ya lihat di detik ini ternyata di Tempo juga ada nih. Sampai kemudian ada pernyataan dari Anggun C. Sasmi. Nah, si Anggun ini ngomong apa? Positif atau negatif atau netral? Ini menarik. Terus kemudian sama juga seperti ini. Audisi bulu tangkis Jarum akan dihentikan. Ini tanggapan KPAI. Ini berita lama ya. Si Ibu Siti ini dulu sempat menyerang Jarum nih. Nah, sekarang kalau ini ini saya nggak tahu, mungkin orang-orang Jarum akan senang banget nih ketika beritanya di rame ketika si Ibu Siti dipecat ya. But kembali lagi fokus bahwa Tempo ternyata menulis juga soal Siti KPAI. Detik apakah menulis juga ya. Jadi Anda jangan yakin dulu bahwa semua media akan menulis. Diberhentikan berarti ya mereka masih netral. Ada media tertentu kadang ya dalam kasus tertentu mereka sama sekali nggak menulis kasus itu. CNN menulis ya. CNN menulis, Detik menulis, Merdeka kita lihat. Menulis juga ya. Artinya dari media yang saya pilih 1 2 3 4 5 menulis juga soal si Ibu Siti Hikmawati ini. Artinya mereka menganggap bahwa berita ini
penting. Nah, rekan-rekan akademia di beberapa bidang ilmu kayak misalnya di komunikasi, di apa namanya, jurnalistik, ada mereka tuh belajar tentang apa ya namanya, media setting ya, agenda setting ya. Jadi media itu memiliki agenda. Kalau mereka merasa bahwa kasus Siti Hikmawati ini nggak perlu dibesar-besarkan, mereka tidak akan menulis sama sekali, ya. Itu pasti. Nah, ini contoh agenda setting yang penting adalah yang apa contoh yang menarik adalah saat biasanya pemilihan presiden. Ya, Anda lihat misalkan ada kubu media mana mendukung capres yang mana, media mana mendukung capres yang mana. Ya, mereka mendukung dan mereka akan hanya memberitakan hal-hal positif soal calon presiden yang didukungnya. Tapi ada juga dan mereka ya yang mereka akan mendukung hal berita positif, sementara berita negatifnya dari si lawannya yang mereka beritakan. Yang positifnya dari si lawan tidak, dan sebaliknya seperti itu. Tapi ada media-media tertentu yang memang bermain aman, dia bermain cantik dalam arti dia tidak mendukung kedua-duanya gitu. Maka dia akan menulis berita positif maupun berita negatif dari kedua atau dari seluruh capres yang ada. Kayak gitu, itu namanya media setting. Nah, sekarang semuanya ya sama-sama itu yang dilakukan, yang kita lakukan di sini media analisis media terutama portal berita ya, dari portal berita. Dan seperti ini nanti lanjutannya. Ini kebetulan beritanya ini positif, kalau berita negatif oh ya, kadang narasumber itu adalah dari kalau saya tulis di sini kan ini orang-orang yang memang memiliki kapasitasnya. Si Ibu Retno ngomongin soal KPAI. Nah, kenapa demikian? Kadang-kadang gini, misalkan ada Roy Suryo, misalkan contoh ya, Roy Suryo itu ahli apa sih? Dia tuh ahli telematika ya. Misalkan dia tuh seorang anggota DPR atau seorang apa nih, kita harus tulis dulu dia itu kapasitasnya sebagai apa oleh si media tersebut, misalkan oleh Kompas dia tuh ditulis dia sebagai apa, atau keahliannya apa ditulis ya. Terus dia berkomentar tentang sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan kapasitasnya dia gitu. Nah, ini komentarnya itu positif, negatif, atau netral. Nah, ini bagi si klien, bagi si perusahaan, kalau dia ngomongin negatif misalkan tentang organisasi kita, si Roy Suryo ini yang dia sampaikan itu relevan nggak gitu? Oh, nggak relevan. Nah, si perusahaan akhirnya bisa kayak membuat trimming, membuat oh udah deh, orang ini ngelantur, nggak ada kaitannya, jadi nggak usah udah abaikan saja. Nah, kan begitu ya. Jadi kita mengapa penting nama dan kapasitasnya dia apa, posisi dia apa, jabatan dia apa, bukan kita karena kita tahu si Roy Suryo sebagai apa lalu kita tulis, enggak gitu. Tapi di dalam situ, di dalam berita itu dia kapasitasnya sebagai apa? Sebagai wakil organisasi A, sebagai ketua organisasi B, sebagai apa ditulis aja ya. Supaya kita melihat relevansinya apa yang dia sampaikan dengan ini. Nah, terus kemudian, nah ini yang ada lagi yang perlu Anda ketahui, misalnya kadang-kadang media kan, si jurnalis itu untuk menambah berita gitu, supaya berita itu menarik, kan mengambil narasumber tuh nggak selalu dari tokoh-tokoh yang dari para tokoh, tapi juga kadang dari masyarakat. Misalkan namanya Marbun ya. Marbun ini misalkan pedagang kaki lima. Ya tulis saja pedagang kaki lima. Misalkan di Solo ya atau di mana. Nah, ini komentarnya apa? Sama ya. Jadi kita ngelihat oh masyarakat ternyata berkomentar seperti ini gitu. Nah, rekan-rekan akademia, yang kita lakukan tentu saja hanya yang tercantum di dalam ini artikel. Yang tersurat, yang tersiratnya kita nggak perlu untuk media analisis di sini. Ada kajian lain, ada yang disebut dengan content analysis ya, itu berbeda lagi. Kita sampai harus mengecek, misalkan kayak gini ya, saya dulu pernah punya satu pekerjaan, ada satu klien saya itu minta ditulis nih gitu. Perusahaan ini nih ternyata
perusahaannya besar gitu, dia pengen membangun sebuah proyek gitu kan di Jakarta. Tapi selalu diserang oleh kelompok-kelompok orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Serangannya itu negatif terus gitu. Tapi, nah dari situ kan kita tahu, dan ngomong tuh si A melulu, si B melulu yang ngomong gitu. Dan dari situ kita bisa tahu nih, si A ini apa yang tindakan kita. Oh, mungkin kita perlu datangin orang ini untuk menjelaskan proyek kita tuh begini loh, bla 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 bla. Ya kayak gitu. Jadi berita itu, jadi itu kita harus memberikan semacam apa namanya, dari media analisis ini kita bisa membuat sebuah usulan atau rekomendasi kepada atasan kita, kepada bos kita, misalkan Pak, sebaiknya lakukan ini deh gitu. Pendekatan kepada orang-orang yang selalu bicara negatif. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia atau dia mengirimkan sinyal apa nih, kode apa nih gitu. Ya itu menarik. Nah dari situ kita itulah manfaatnya media monitoring. Oke, jadi ini pekerjaan yang sangat mudah sebetulnya. Tapi menarik ya. Jadi ini ada salah satu tugas yang harus dikuasai oleh seorang public relation, ya terutama yang berkaitan dengan menganalisis media. Oke, mudah-mudahan video ini membantu Anda, menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.